الفاتح إلى روح سيدنا محمد وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يغني درجتهم وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوبنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم ثم يدعو بجميع الأولياء والعلماء والمسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا لروح أن الله يتكشف برحمته والمغفرة شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pelajaran kita hari ini bahas kitab Wujud pada halaman 54. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa ta'ala bihi wa bihi wa bihi amin. Al-Fathul Thani fi huquqi zawji wa wajibah 'ala zawji. Qala Allah ta'ala fi surati An-Nisa' ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' ay musallituna 'ala al-ta'di fihinna bima faddala Allah bihi ba'dahum ay ar-rijali 'ala ba'd ay nisa' wa bima anfaqu ay 'alayhinna min amwalihim fi nikahihinna kal mahri wan nafaqati. قال المفسرون تفضيل الرجال عليهن من وجوه كثيرة حقيقة وشرعية. فمن الأول أن عقولهم وعلومهم أكثر وقلوبهم على الأعمال شاقة أصغر وكذلك القوة والكتابة غالبا والفروسية وفيهم العلماء والإمامة الكبرى والصغرى والجهاد والأذان والخطبة والجمعة والاعتكاف والشهادة بالحدود والقصاص والفقه ونحوها. الحمد لله. الحمد لله العليم الحليم الغفار العظيم القهار الذي لا تخفى معرفته على من نجر في بدائع مملكته بعين الاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بشهادة الإقرار. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ketua DKM Masjid Jami At-Taufiq Bapak Haji Mursyidi beserta seluruh pengurusnya yang sama-sama kita hormati. Akhinal kiram Al-Ustaz Haji Ahmad Syafi'i. Mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya untuk taat ibadah kepada Allah. Ustaz Faris, Ustaz Anas, para tokoh, para sesepuh, para asatidz, para hujaj, para bapak ibu
Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, syukur alhamdulillah. Sampai pada sore menjelang malam hari ini kita masih panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat Allah yang masih kita rasakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan memberikannya kepada kita. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya, terutama adalah untuk mencari bekal buat kehidupan kita setelah kehidupan di dunia yang fana ini, yaitu kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Shalawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak nanti akan mendapat syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, kembali kita mengkaji kitab Uqudul Zaid. Telah sampai kepada halaman 54, yaitu Al-Faslu Tsani fi huquqiz zawjil wajibah 'ala zaujah. Jadi Al-Faslu Tsani fi huquqiz zawj al-wajibati 'ala zaujah. Ini pasal menerangkan tentang hak suami daripada istri, artinya kewajiban istri terhadap suami. Jadi kita dalam berumah tangga itu, antara kita sebagai suami dan perempuan yang ada di rumah kita sebagai istri, itu masing-masing punya hak dan kewajiban. Apa kewajiban kita sebagai suami? Ini kita harus tahu betul, ya, supaya kita tidak salah dalam rumah tangga, supaya rumah tangga kita itu mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rumah tangga kita itu menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apa kewajiban kita? Yang pertama adalah husnul usrati. Husnul usrati. Jadi kita yang menentukan kelanjutan rumah tangga itu adalah suami. Oleh sebab itu Allah mengatakan yang tadi dibacakan dalam surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu kata Allah itu dalam surat An-Nisa ayat 34. Bahwa ar-rijal itu laki-laki. Ya, kita sebagai suami itu qawwamuna. Qawwamuna itu artinya pemimpin, penguasa yang bertanggung jawab, pelindung, pengayon, penjaga, itu adalah laki-laki. Jadi kita tuh, makanya kewajiban kita yang pertama adalah husnul usrati, karena kita adalah sebagai pemimpin, sebagai penjaga, sebagai pelindung, sebagai pembela, atau sebagai kepala rumah tangga. Itu kita laki-laki. Maka laki-laki
Kata Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah bima qaddallahu ba'dahum ala ba'd. Ya, bima qaddallahu ba'dahum ala ba'd. Sehingga kita diberi kelebihan, diberi keutamaan, diberi kekuatan. Apa kelebihan kita daripada perempuan? Satu adalah ukuluhum, akal. Jadi kita ini ya, akal kita diberikan oleh Allah itu yang sempurna. Kalau perempuan, ini rahasia, kalau jenengar marah. Itu memang di sini diterangin nisful akli. Dia itu separuh dari kita. Separuh. Kalau kita satu lengkap, dia separuh. Makanya kalau jadi saksi, itu kalau perempuan adalah 2 orang, kalau laki-laki 1 saksi. Kalau 2 orang saksi, laki-laki, kalau perempuan ya 4. Karena kita dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan akalnya. Makanya orang mengatakan perempuan rambutnya boleh panjang, tapi akalnya pendek. Laki rambutnya boleh pendek, tapi akalnya. Itulah sebabnya kenapa tolak itu, cerai itu yang megang adalah laki-laki. Nah laki-laki akalnya panjang, pertimbangannya luas. Kalau perempuan yang megang tolak, udah dicerain, ininya. Dia mah pokoknya dia pendek, dia mah nggak pikir panjang, asal dia udah gede gue dicerain deh kita. Mungkin Paris sebenarnya udah jadi duda dia. Kalau seandainya istrinya yang megang tolak, yang megang kendali. Itulah sebabnya Allah suruh tolak itu adalah laki-laki yang memegang. Perempuan nggak boleh. Perempuan bilang tolak 1000 kali nggak jatuh. Lu gue cerain lu gue cerain lu 1000 kali, pulang gue udah cerain lu. Kagak, kita tawain aja lu ngomong 1 juta wah agak jadi. Tuh. Tapi kalau laki sekali ngomong, dia hari ini kau kutolak 1, jatuh 1. Atau nggak usah pakai angka, hari ini kau kutolak, jatuh. Jadi pengertian tolak itu ada 3 itu bukannya hari ini kau kutolak 3, enggak jadi. Jadi kalau hari ini kau kutolak 3, ngomongnya baru 1, jatuhnya 1. Itu. Jadi 3 kali tolak itu maksudnya 3 kali. 1 tolak, 2 rujuk. Tolak lagi, baru berapa tuh? 2. Rujuk lagi, tolak lagi, 3, jatuh. Nah kalau sudah tolak 3, nggak boleh rujuk. Nggak boleh. Kalau mau kembali sama istri kita setelah tolak 3, itu istri kita harus sudah kawin lagi sama orang lain, dan sudah dicerai lagi sama orang itu, dan sudah habis masa iddahnya, baru boleh kawin. Makanya tolak itu nggak boleh sembarangan. Nggak boleh. Nggak boleh. Dan tolak itu adalah abghadul halal indallah buat tolak. Halal memang boleh tolak itu, tapi abghadu, Allah sangat benci. Jadi halal tapi Allah benci, itu tolak itu. Makanya kalau sampai ada
orang yang mempertahankan rumah tangganya itu sampai akhir hayat, ya, sampai menghembuskan napas yang terakhir, dia pertahankan. Kan yang namanya rumah tangga itu kan, dia seperti kapal berlayar, itu kan ada ombak, ada gelombang, bahkan badai, tapi dia tetap pertahankan. Ya, dengan sekuat tenaga dia pertahankan sampai akhir hayat. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada orang itu tajal mulk. Tajal mulk itu mahkota kebesaran. Jadi Allah itu sangat senang, sangat suka, sangat redho kepada orang yang mempertahankan rumah tangga walaupun sampai pontang-panting istilahnya. Makanya suami yang dapat mempertahankan dirinya dengan kecerewedan istrinya cerewet. Udah jelek, hitam, pendek, cerewetnya. Cerewetnya bukan tiap hari, tiap jam. Bahkan bukan tiap jam, setiap ketemu. Walaupun habis ngomel tuh, belum sejam, tapi ketemu lagi, ngomel lagi baik. Dia pertahankan tuh. Orang laki dia juga pertahankan. Biarin. Kayak kapan, biarin apa aja doer ngomong. Itu laki itu akan diberi pahala sebagaimana pahala Nabi Ayub. Dipertahankan. Tapi kita juga nggak boleh. Waktu istri ngomel, kita pergi. Jangan. Nanti kalau istri ngomel kita pergi, dia ngomel sama siapa? Kasihan. Maka kalau dia ngomel, dengerin baik, dengerin. Anggap aja radio rusak. Kalau bisa, kalau dia ngomel, kita joget. Ding. Kalau bisa ngomel dulu, kita bilangin gak ngerti. Yang udah wataknya. Orang begitu mah diceblungin di sumur. Ada setan dalam sumur. Itu setan dalam sumur diomelin juga. Setan apa naik ke atas? Ngapa lu naik tumberan, lu naik? Bujuk gue domelin. Itu bini siapa tuh? Itu bini Anas. Wah, solo. Sampai setan domelin. Itu kalau suami itu istilahnya redo, ikhlas dengan istri seperti itu dia akan mendapat pahala Nabi Ayub. Di TV kemarin tuh ada seorang suami menceraikan istrinya. Lalu suami itu kawin dengan orang lain, istrinya yang dia ceraikan pun kawin dengan orang lain. Tidak lama kemudian istrinya itu dibunuh oleh suaminya yang baru dia nikahin. Dibunuh. Itu suaminya yang lama melihat mantan istrinya yang dibunuh oleh suaminya yang baru. Itu nangis, gerung-gerung. Karena merasa sedih, merasa kasihan. Ya, merasa dia salah. Kenapa lu gue ceraiin? Ya, sampai begini kejadiannya. Dan istrinya yang baru itu, dia nggak marah, merelakan. Karena dia melihat begitu kasihannya. Jadi kita makanya nggak boleh sembarangan nyerahin. Ya kalau istri kita dapat suami yang bagus, kalau enggak kan begitu. Kayak seorang kiai itu yang disuruh menceraikan istrinya karena memang cerewetnya luar biasa. Bahkan santrinya siap
untuk menjadi penggantinya. Apa kata kiai itu? Aku bisa menceraikan istriku dan mengganti dengan kamu yang bagus. Tapi nanti istriku ini, aku kasihan kalau dia dapat suami yang lain. Kasihannya kepada suaminya yang dapat dia itu, udah nggak tahan. Ya jelasin dulu, biarin dah gua udah tahu dah begini dah. Gua anggap ini pahala gua tempat gua berjuang. Kalau gua cerai nanti dia dapat, ya kalau dapat kayak Saadi, sabar orangnya. Kalau kayak Udin terbunuh lagi. Jadi kita mikir ke situ, mikir panjang. Makanya dalam rumah tangga itu Allah sangat menghargai orang yang mempertahankan rumah tangga itu. Dan seorang istri kalau dia sabar atas kegalakan suaminya, atas kan suami itu kadang-kadang ada yang nggak sabar, kadang-kadang galak, kadang-kadang udah kagak punya duit, gebugin gebugin anak orang mulu, ya Allah. Itu kalau istri itu sabar, itu dia akan berikan pahala sebagaimana pahala Asia, istri Firaun itu, yang mempertahankan akidah, mempertahankan keimanan walaupun harus dipentang di atas padang pasir, ya. Dan sampai Asia itu sampai meninggal. Dan sebelum dia meninggal, Allah perlihatkan istananya di surga. Inilah tempat kamu setelah kamu meninggal ini. Jadi sebelum dia ditarik dengan kuda, sebelum badannya compang-camping, Allah sudah ambil nyawanya. Jadi beliau ditarik dengan kuda itu sudah tidak bernyawa, artinya sudah tidak terasa. Itulah kehebatan Allah. Bahkan sebelum diambil nyawanya itu, Allah kabarkan, inilah istana kamu, tempat kamu nanti di surga. Itu Asia itu. Nah itu kalau wanita sabar atas kejelekan suaminya, kegalakan, ya istilahnya ketidakenakan suaminya, dia sabar, dia diberi pahala sebagaimana pahala Asia. Sama juga kita sabar atas cerewetan istri kita, kita mendapat pahala Nabi Ayub, begitu juga istri kita. Jadi rumah tangga itu begitu. Makanya kita harus menambal, kan istri kita kan akalnya dikasih oleh Allah separuh. Kita kan full. Nah kita hanya membantu dia atas kekurangan akal dia itu. Ya. Begitu juga pikiran, otak itu kita yang lebih panjang pikiran kita. Sehingga kita kalau mau cerai itu pikir panjang, gak sembarangan. Itulah sebabnya tolak itu suami laki-laki yang megang. Ya. Tuh. Di samping akal adalah qulubuhum, hati, perasaan. Kalau seorang laki-laki itu perasaannya itu panjang, perasaannya itu enggak spontan. Kalau perempuan kan spontan. Makanya dia kalau sama kita lagi kagak enak ngomong, ya ngomong aja situ. Tinggal kita kuping kita pada panas dengerin. Ya karena memang dia itu hatinya itu memang enggak kayak hati kita. Kalau kita bilang, lu kalau ngomong yang bener apa kalau ngomong mikir dulu Pak. Ya karena memang pikirannya separuh, hatinya separuh. Beda sama kita. Kita kan kalau mengomong kan kita mikir dulu, kira-kira nih omongan kita ini enak kan didengar sama dia. Dia mah kagak mikir omongan dia denger sama kita enak apa kagak. Cuma kalau ngomong gue makanya kita sebagai suami itu ya biarin emang. Mengapa dia begitu? Ya emang kan dia akalnya emang separuh, hatinya yang separuh.
Begitu juga kekuatan jasad, ya, ajsaduhum. Dia melemahkan tulang-tulangnya lemah. Kalau kita kan, makanya kita nggak boleh mukul dia, ya, apalagi sampai berbekas. Ini kalau dia laporan kena kita. Ya. Namanya apa? ADRT itu. Nah iya, kalau ada bekas kita kena hukum, ya. Karena memang kita kan diberikan oleh Allah kelebihan kita ini, jasad kita, tulang kita, daging kita lebih dari dia. Kita kan kasar. Kalau nempeleng, ya. Kemarin aja seorang ibu nempeleng siswanya, dikeluarin pada sekolah, ya. Padahal ya pukulan ibu apa sih? Ya, karena memang mereka punya keluasan. Jadi itu satu, husnul usrati, mempertahankan rumah tangga. Yang kedua, mu'natul jauh, ya, mu'natul nafkah, memberikan nafkah, ya, memberikan makan, ya, sandang, pangan, papan. Jadi kita, kewajiban kita itu berikan, ya. Memang itu hak dia. Di kewajiban kita itu memberi nafkah. Makanya perempuan itu, semua perempuan itu ya pasti matre. Karena memang dia diciptakan oleh Allah itu untuk menerima pemberian laki-laki. Makanya nggak ada perempuan yang nggak matre, itu nggak ada. Makanya laki-laki itu harus punya duit. Ini udah kakak punya duit, marah-marah mulu. Ya. Makanya kalau perempuan itu ya takluknya sama duit. Ya, kalau laki-laki udah punya duit, dah, makanya dia mah kalau puyeng nih, kita beliin obat nggak sembuh. Tapi kalau kita bawa ke toko emas, gagal dia. Ada kita jauh udah jepu ya, kita beliin bodrek, kagak sembuh, masih keberasa. Tapi kalau kita bawa ke toko emas, dalam belum nyampe udah sembuh dia, udah bang udah sembuh saya. memang jiwanya gitu dia mah, jiwanya. Jadi kalau coba dah, kalau lagi ngomel ngoceh, kita unjukin yang merah, ada 5 lembar aja langsung berhenti. Ya, tapi kalau kita bilangin enggak berhenti. Lu udah apa, jangan ngomong welo. Enggak berhenti. Tapi kalau kita keluarin 5 lembar, iya. Udah stop di sini. Ya. Jadi gitu perempuan mah ya. Jadi memang ya dia mah memang karena memang sifat dia begitu. Ya. Jadi kewajiban kita, satu, husnul usrati, dua, mu'natul nafkah, memberikan nafkah. Yang ketiga adalah taklimuha ini ya, ngajarin. Jadi ngajarin itu kewajiban kita, hak perempuan. Maka kalau di dunia ini dia tidak kita ajarin, berarti kita tidak berikan haknya. Artinya kewajiban kita tidak kita laksanakan, maka nanti dia nuntut di akhirat. Ini yang berat. Ya. Kalau dia nuntut dan itu adalah benar, ya kita nanti akan bersamanya. Benarkah ini istrimu? Ya. Kenapa kamu enggak didik, enggak ajarin, enggak kamu bina sehingga dia berbuat semaunya? Kok saya sibuk, saya enggak ada waktu, saya enggak ada kesempatan untuk didik dia. Nah, dia nuntut di akhirat. Kata dia, Rob, khujlana bihaqina. Khujlana bihaqina. Ya Allah, saya nuntut hak saya. Fa innahu ma alamana ma najhal. Karena dia tidak ngajarin saya waktu saya di dunia ini. Dia enggak bimbing, dia enggak didik, sehingga saya
berbuat seperti ini. Saksi kan semua saksi. Betul. Tangan, kaki. Kan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut dengan ngomong al-yawma nakhtimu kunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan jadi saksi benar ya Rob, dia selalu sibuk. Nggak sempat didik dia, ngajarin dia. Nggak sempat. Jadi dia berbuat apa saja, diantepin aja. Kata kaki, benar ya Allah, saya saksinya. Ya, kita mau ngapain lagi? Karena itu kewajiban kita. Dan hak dia tidak kita berikan, lalu dia nuntut di akhirat. Nah, sekarang disuruh, udah kamu. Walaupun kita ahli surga, tuh, di sini beratnya nih. Walaupun kita ahli surga, kalau istri dan anak kita tidak kita didik dengan sebaik-baiknya, maka dia akan menuntut kita. Dia akan mendamprat kita. Bahkan istilah kasarnya, dia akan menjerumuskan kita sebagai orang tuanya dalam neraka. Karena kita tidak mendidik atau salah didik. Nah, itu kewajiban kita. Kalau kewajiban perempuan, istri kita, satu at-ta'at. Taat. Itu kewajiban tuh. Itu hak kita tuh. Dia taat sama kita, hak kita, kewajiban dia. Harus. Ya. Dalam perempuan mah enak kalau asal suaminya redo aja. Artinya kan kita bisa redo sama dia kalau dia patuh sama kita. Bagaimana kita akan redo sama dia kalau dia ngelawan kita? Ngeselin mulu. Ya. Tapi kita pun harus menyadari karena memang dia itu adalah ya separuh semuanya. Kalau dia suatu saat ngeselin kita, ya kita namanya manusia, nah itu harus menerima. Bahkan dalam suatu ayat, ini saya catat, wa in karihtumuhunna, kalau terdapat di dalam diri istri kita sesuatu yang tidak mengenakan, itu jangan langsung kita marah. Karena di dalam ketidakenakan di dalam istri kita itu Allah simpan kebaikan yang banyak. Begitu juga istri kita. Kalau dia melihat kita suatu saat itu juga ngeselin bagi dia nggak boleh langsung marah. Karena di dalam diri kita yang ngeselin itu Allah simpan kebaikan yang banyak buat dia. Jadi makanya itu kita nggak boleh langsung marah, karena di dalam istri kita keburukannya itu banyak kebaikan. Di dalam keburukan diri kita juga banyak kebaikan. Maka kita harus saling memaafkan. Itulah rumah tangga itu. Jadi begitu. Yang kedua adalah taslimuha. Ya, setelah dia taat sama kita, dia menyerahkan dirinya kepada kita. Artinya setelah kita mengatakan saya terima nikahnya si Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, kemudian dibilang sah sama saksi, maka seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu adalah milik kita, dan dia wajib menyerahkan kepada kita kapanpun kita pengen. Walaupun dia lagi naik pohon kelapa, kita pun pengen, dia harus merosot. Nah, harus merosot dia. Nggak boleh naik bang, enggak lah, gue suruh naik. Lo turun. Itu sampai begitu. Tapi kita juga harus jangan abong-abong, harus tahu diri. Istri kita lagi capek, istri kita lagi nyuci, jangan main jorogin baik. Situasi, lihat situasi yang bagus.
Walaupun ya, ini perempuan yang marah-marah dan ini nih. Karena kalau kamu menolak kemauan suami, maka kamu akan dilaknat semalaman suntuk kepada malaikat marah dia. Ya kita kan makanya kita lihat-lihat dulu kira-kira dia mudah apa enggak. Makanya kan kadang-kadang kalau bagaimana itu holi gedeg ya gedeg banget gitu. Kita dikasih pantat aja udah ada. Nah itu kita harus lihat ya. Dan yang ketiga adalah menjaga diri. Jadi taat sama suami, menyerahkan dirinya, kemudian menjaga dirinya. Maka kalau istri tidak menjaga dirinya, keluar rumah tanpa izin suami, itu disebut oleh Allah adalah nusyuz. Nusyuz, durhaka. Nah kalau istri yang begitu, pertama dinasehatin, kedua pisah ranjang, yang ketiga pukul. Dinasehatin udah pisah ranjang, udah pukul, udah masih juga enggak berubah. Wab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Harus ada orang yang bijak. Mengapa ini jadi begini dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Ya. Itulah kewajiban suami istri yang harus kita jalankan di dalam rumah tangga kita. Semoga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa rahmatan ya karim wa rahmatan ya karim wa rahmatan ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna Allahumma nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka amalan shalihan wa taqabbalan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka khairan katsiran ونسألك العفو والعافية ونسألك العفو والعافية ونسألك الدوام والعافية ونسألك الشكر والعافية ونسألك الغنى عن الناس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نعوذ بك سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.